Setelah memasuki halaman Google, klik pada kolom pencarian dengan mengetik quizwizard.com. Kemudian klik enter pada keyboard. Halamannya akan muncul secara otomatis. Kemudian kita scroll ke bagian bawah halaman. Kemudian klik try for free untuk percobaan gratis. Kemudian klik icon palu atau teacher, lalu login menggunakan akun Google. Setelah muncul seperti ini, choose your account type, yaitu sebagai teacher. Lalu di sini ada pertanyaan bagaimana saya menemukan QuizWizard. Saya mengklik sosial media, lalu klik save. Nah, di sini kita masuk pada bagian Your Games karena kita belum membuat games, maka masih kosong. Kemudian di sini di bawah menu Your Game ada menu Active Games. Nah, ketika kita memainkan game atau kuis, maka game tersebut akan tampil di sini. Kemudian yang di bawahnya ada question bank untuk pertanyaan-pertanyaan saja. Lalu kemudian ada Max a Game ini untuk membuat permainan seperti pilihan ganda, kuis, benar salah ataupun ular tangga dan lain sebagainya. Kemudian di bawahnya lagi ada Public Games. Ini berisi sekumpulan games yang sudah dibuat oleh kreator QuizWizard di seluruh dunia dan bisa kita pakai secara langsung untuk dimainkan. Nah, setelah itu kita langsung saja membuat game dengan mengklik menu Make a Game, kemudian choose from templates. Nah, di sini terdapat berbagai macam template yang sangat-sangat menarik. Lalu di sini kita akan memilih menu yang berbintang yaitu Featured. Di sini juga kalian dapat memilih macam-macam template yang cocok untuk kalian gunakan. Sini saya akan memilih yang hijau ini, lalu klik, tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini ada menu Board, Question, dan Setting. Pada menu Board ini di bawahnya ada space. Nah, di sini akan mengubah bentuk angka. Square ada persegi, lalu ada circle, lingkaran, dan gambar. Di sini juga bisa diatur besar dan kecilnya angka. Bisa juga untuk merubah warna icon angka ini. Saya menggunakan warna biru. Nah, di sini ada answer correct sama dengan 1. Ini maksudnya ketika jawaban benar maka akan loncat 1 kali, dan ada answer incorrect, maka ketika jawaban salah akan mundur 1 kali. Kemudian musiknya default saja. Nah, maksud dari jumlah angka 16 ini merupakan butir pertanyaan yang akan disajikan. Namun di sini juga bisa dihapus dengan mengklik lalu klik tombol sampah itu, buang. Lalu bisa juga ditambahkan dengan hanya mengklik di mana saja, maka akan muncul secara otomatis. Nah, di sini saya sudah mengatur jumlah pertanyaan sesuai kebutuhan, jadi saya menyajikan hanya 5 pertanyaan. Ini juga bisa digeser, pindah-pindah untuk menyesuaikan tempat. Kemudian kita lanjutkan ke menu question. Klik add question. Di sini kita klik tipe. Di sini ada berbagai macam tipe, ada multi choice, ada multiple response, ada numeric answer, ada short answer, dan sebagainya. Banyak pilihannya. Kemudian kita klik yang multi choice atau pilihan ganda. Kemudian untuk total poin per satu pertanyaannya juga bisa ditentukan. Saya memilih 20 poin untuk satu pertanyaan. Nah, time limitnya juga bisa ditentukan.
tergantung seberapa susah pertanyaan. Di sini saya akan mengklik untuk 20 detik. Nah, di sini kita akan mengetik soal yang pertama pada kolom ini. Tumbuhan yang bisa bergerak dengan menutup daunnya ketika disentuh adalah titik-titik. Lalu answernya, yang poin A kita mengisi dengan pilihan mawar, poin B-nya yaitu putri malu, poin C-nya yaitu eceng gondok, dan poin D-nya yaitu lumut. Nah, jika sudah ditentukan pilihan jawabannya, kita pilih salah satu jawaban yang benar, yaitu pada poin B, putri malu. Tinggal diklik checklist saja. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya, yaitu yang kedua, kita mengklik yang kanan add question, maka otomatis akan tercantum pertanyaan nomor yang kedua. Lakukan hal yang sama. Nah, untuk pertanyaan yang kedua ini masih multi choice, namun kita dapat menampilkan gambar. Nah, drag and drop your files or browse. Nah, kita pilih ini untuk mengambil gambar dari file di laptop kita. Nah, apabila sudah dipilih gambarnya, maka ini akan diproses, lalu gambar akan ditampilkan secara otomatis. Kemudian kita isi pilihan gandanya dan mengklik jawaban yang benar. Klik add question untuk menambahkan pertanyaan ketiga. Di sini saya akan menggunakan tipe pertanyaan true or false. Di sini kita bukan menulis pertanyaan, namun sebaliknya kita menulis pernyataan. Lalu di sini bisa dipilih apakah pernyataan tersebut benar atau salah dengan cara mengklik true or false. Disesuaikan kembali waktu pengisiannya. Dan untuk pertanyaan yang keempat, saya di sini menggunakan tipe multiple response. Jadi siswa dapat memilih beberapa jawaban yang benar, tidak hanya satu pilihan. Setelah pertanyaan diisi, lalu kita isi optionnya. Kemudian kita pilih beberapa jawaban yang benar dengan mengklik correct. Di sini saya memilih dua jawaban yang benar, yaitu pada poin A dan poin D. Untuk pertanyaan yang terakhir, di sini saya akan memilih tipe pertanyaan numeric answer. Kemudian pertanyaannya disesuaikan dengan jawaban yang berupa angka. Nah, baru ketika ingin mencantumkan jawaban, kita ketik jawabannya yaitu 5. Kemudian disesuaikan lagi waktunya. Lalu di sini dicek lagi, apabila semua pertanyaan sudah benar, maka kita beralih ke menu yang kanan, yaitu pada bagian settings. Pada kolom game title, kita dapat mengisi judul permainan. Saya mengisi dengan judul kuis IPA kelas 3. Kemudian kolom selanjutnya ini berisi deskripsi. Lalu kita pilih bahasanya, bahasa Indonesia. Lalu choose kategori, kita pilih education. Pada more option ini kita klik everyone saja, bisa lihat siapa saja. Kemudian jika sudah selesai, kita klik finish. Jika sudah begini, kita klik di arah yang kosong. Kemudian kita dapat langsung memainkan games ini dengan mengklik start. Di sini kita dapat memilih permainan untuk dikerjakan secara homework atau PR, ataupun secara live race, atau permainan sekarang gitu ya. Kita klik permainan sekarang dengan mengklik continue. Lalu pada game option ini kita scroll ke bawah.
Dan kita aktifkan random question ya, pertanyaan acak. Pada maksimum attempts-nya kita pilih 1 kali saja untuk siswa dapat mengulang kuis. Namun di sini juga bisa mengulang sebanyak 5 kali paling banyak ya. Lalu jika sudah, kita klik go. Nah, di sini kita klik kelas. Nah, di sini sudah terdapat akses kodenya, juga bisa memakai QR ataupun copy link pada siswa. Nah, di sini juga bisa diatur waktu berapa menit pengerjaan kuis tersebut. Saya atur pada 5 menit. Kemudian ini bisa di-hide dan bisa ditampilkan saat siswa memasuki kuis. Setelah siswa sudah mengakses linknya, maka dengan quiz wizard ini siswa tidak perlu memakai aplikasi lagi, akan masuk secara otomatis dan hanya tinggal memasukkan namanya saja. Nanti sebenarnya akan terlihat beberapa siswa yang akan masuk dan kita tinggal men-start game. Namun di sini rekamannya tidak terekam oleh saya, jadi lanjut saja. Di sini satu player sudah memasuki game pada pertanyaan pertama. Nah, ketika siswa menjawab pertanyaan benar, maka akan loncat ke pertanyaan yang kedua. Nah, di sini saya mencoba untuk time out atau tidak menyelesaikan dengan waktu yang tepat. Nah, ketika kita tidak dapat menjawab pertanyaan akan terus lanjut, namun posisi kita akan tetap di pertanyaan yang kedua. Dan ketika pertanyaan tersebut benar, maka kita akan maju 1 langkah ke pertanyaan selanjutnya. Lalu, di sini saya akan menjawab pertanyaan dengan benar. Selanjutnya akan melompat ke angka 4. Nah, di sini saya akan mencoba menjawab jawaban yang salah dan kita lihat apa yang akan terjadi. Nah, maka dari 4 kita akan mundur ke angka 3. Lalu kita akan diminta mengulangi pertanyaan yang sama. Kita lalu jawab benar dan kita bisa lompat lagi ke pertanyaan selanjutnya. Kemudian untuk pertanyaan yang terakhir kita jawab benar, maka kita sudah menyelesaikan pertanyaan. Pada layar laptop ini kita klik close dan pada tampilan siswa kita dapat mengklik next untuk melihat skor yang kita dapat. Di sini juga di bawahnya kita dapat melihat evaluasi dari jawaban kuis tersebut. Di sini kita dapat mengetahui jawaban yang benar maupun yang salah. Kemudian juga dapat melihat show answer atau melihat jawaban yang benar. Sedangkan pada tampilan layar laptop kita dapat klik view result. Di sini kita dapat mengetahui peringkat siswa yang telah menjawab soal. Di atas ini kita klik view result table. Di sini akan tertera kolom evaluasi siswa yang telah menjawab. Kita klik aktifkan flyer names. Nah, di sini akan tertera nama siswa yang telah menjawab. Di sini ada question score, ada waktu pengerjaan siswa, kemudian ada jawaban yang benar, ada jawaban yang tidak terjawab karena habis waktu, ada juga pertanyaan yang salah. Kemudian kita juga dapat mengekspor result dengan diklik dan kita pilih ekspor melalui Excel maupun PDF. Nah, berikut gambaran file dalam bentuk Excel. Nah, di sini bisa dilihat lebih detail mengenai evaluasi kuis yang telah dikerjakan oleh siswa. Kemudian untuk ekspor melalui individual student PDF ini berupa keterangan namanya, kuisnya, skornya, kemudian ada pertanyaan.
benar lengkap dengan poinnya, kemudian ada pertanyaan yang salah lengkap dengan jawaban yang betulnya. Baik, begitulah tutorial pembuatan kuis pada Quizmaster. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.